Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Miss Latifah. Miss Latifah akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, mohon maaf atas segala kesalahan yang Miss buat di pertemuan sebelumnya. Semoga Miss menjadi lebih baik lagi ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh benda, peristiwa benda, perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Yap, betul sekali. Jadi, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Yang pertama itu ada mencair atau melebur, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, yang keenam ada mengkristal atau menghamblur atau deposisi. Nah, perubahan wujud benda itu dibagi menjadi 6 yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mencair atau melebur, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, dan keenam ada mengkristal atau menghamblur atau deposisi. Nah, proses perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor itu ada 3. Yang pertama membeku, yang kedua mengembun, yang ketiga mengkristal. Lalu kalau proses perubahan wujud benda akibat menerima atau menyerap kalor itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama mencair, yang kedua menyublim, yang ketiga menguap. Nah, Miss akan jelasin satu-satu nih. Yang pertama mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Lalu contoh mencair atau melebur itu yang pertama ada es yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua ada es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga mentega akan meleleh jika dipanaskan. Terus yang keempat ada coklat batangan yang akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Nah, anak-anak coba sebutin lagi contoh mencair atau melebur yang belum disebutin ya.
Lalu yang kedua ada membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Membeku terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Terus contoh membeku itu yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Lalu yang kedua ada lilin cair yang didinginkan akan membeku. Terus yang ketiga ada pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair itu lama-kelamaan akan memadat. Terus yang keempat itu ada minyak goreng menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Lalu yang kelima ada pembuatan gula Jawa yang awalnya cair lama-lama menjadi padat. Nah, yang ketiga ada menguap. Yang menguap ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, contoh menguap itu yang pertama menjemur baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Lalu yang kedua menjemur ikan asin yang basah. Ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap, ikan pun menjadi kering. Lalu yang ketiga, saat memasak air yang akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang lebih sedikit. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Lalu yang keempat ada bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Lalu yang kelima itu ada parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Lalu kalau kita semprotkan cairan parfum tersebut akan menguap sehingga di sekitar kita akan menjadi wangi. Lalu selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, contoh mengembun. Contoh mengembun ini yang pertama ada ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas. Nah, ternyata sisi di luar gelas lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air tuh. Coba deh kalian di rumah taruh es batu kalian di gelas lalu diamkan beberapa menit di luar. Lalu kalian bisa lihat tuh, pasti ada kayak apa sih itu embun-embun yang di gelasnya itu, bintik-bintik, coba kalian lihat. Lalu yang kedua itu ada rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Lalu yang ketiga itu ada titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Lalu yang selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau
kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada contoh menyublim. Yang pertama, contoh menyublim itu ada kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari akan menjadi harum. Hal tersebut karena kapur barus menguap menjadi gas. Lalu contoh yang kedua ini ada perubahan dry ice, es kering yang ditempatkan di tempat terbuka. Dry ice ini merupakan karbon dioksida padat ketika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Lalu ada mengkristal atau menghamblur atau deposisi. Ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Nah, ini contoh mengkristal. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer ketika dibuka kulkas akan ada bunga es. Nah, itu disebut peristiwa mengkristal. Nih contohnya yang ada di dalam freezer. Coba deh kalian buka kulkas freezer kalian, apakah ada seperti ini nih, gambar yang kayak gini. Kalau Miss bilangnya itu bunga es. Lalu contoh yang selanjutnya itu terbentuknya salju. Terus yang ketiga itu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Nah, oke anak-anak, supaya lebih mudah dengan perubahan wujud benda yang Miss gambar segitiga perubahan wujud benda. Di sini ada cair, ada padat, dan ada gas. Perubahan wujud benda dari cair ke padat adalah membeku. Apa anak-anak? Nah, lalu sebaliknya dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Nah, kalau perubahan wujud dari padat ke gas disebut juga menyublim. Lalu perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut juga mengkristal. Nah, selanjutnya dari cair menjadi gas disebut juga menguap. Lalu kalau sebaliknya ini dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, oke, paham anak-anak? Nah, anak-anak, untuk anak panah yang berwarna kuning itu artinya peristiwa itu melepaskan kalor. Lalu anak panah yang berwarna coklat ini disebut juga peristiwa menerima atau menyerap kalor. Nah, dalam kesimpulan materi hari ini ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Terima kasih anak-anak sudah menonton video hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.